Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, perkenalkan nama saya Nur Aini, NIM 1901416117 dari kelas PGSD MC, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Baiklah, di video kali ini saya akan memberikan argumen atau pendapat saya tentang wacana berikut ini. Teknologi itu merupakan ciptaan manusia dari hasil pengetahuan yang digali selama pendidikan. Kemajuan perkembangan teknologi di era globalisasi pada saat ini merupakan sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan pula. Hingga saat ini, teknologi berkembang masuk ke tahap digital, di mana semua orang memanfaatkan atau menggunakan teknologi untuk melakukan pekerjaannya, termasuk di bidang pendidikan. Tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk selalu senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan. Lalu, apa yang diperlukan seorang guru untuk menghadapi kemajuan teknologi dalam pendidikan? Tentunya, itu menjadi sebuah pertanyaan serius bagi seorang pendidik dan kita sebagai calon pendidik. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan tadi, sebelumnya kita harus tahu dulu bagaimana peran teknologi sendiri dalam dunia pendidikan di era globalisasi. Teknologi dalam dunia pendidikan adalah suatu sistem yang dimanfaatkan untuk menunjang pembelajaran sehingga tercapai hasil yang diinginkan atau tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan sebelumnya. Implementasi teknologi dalam pendidikan di Indonesia sendiri, yaitu teknologi dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, alat administratif, dan juga sebagai sumber belajar. Media pembelajaran yang saya maksud seperti TV, HP, laptop, atau komputer, di mana dengan alat tersebut kita bisa membuat misalnya sebuah video pembelajaran yang interaktif. Alat administratif itu contohnya komputer, di mana biasanya komputer pada sekolah itu di ruang tata usaha yang berfungsi untuk mengolah data kepala sekolah, data guru, dan juga data siswa. Teknologi dimanfaatkan juga sebagai sumber belajar, misalnya dimanfaatkan siswa untuk mendownload e-book di internet atau di link-link yang sudah tersedia di internet. Lantas, bagaimana dampak teknologi terhadap pendidikan? Berkembangnya teknologi yang semakin canggih tentunya juga diikuti dengan beberapa dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya adalah seorang dapat belajar atau menempuh pendidikan jarak jauh dengan sangat mudah, alias dengan daring. Selain itu, lebih efisien dalam masalah waktu, biaya, logistik, dan kelembagaan lainnya. Selain itu, dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya itu adalah bisa mengubah tatanan sosial di masyarakat. Contohnya, dapat merubah seorang menjadi individualisme atau lebih suka menyendiri, dan juga apatis atau sikap acuh tak acuh terhadap keadaan sekitar mereka. Tapi sebenarnya terkait dengan dampak teknologi itu sendiri tergantung masing-masing pribadi seseorang. Misalnya peserta didik atau seseorang yang bisa memanfaatkan teknologi dengan baik justru malah membawa dampak yang sangat signifikan. Misalnya dapat menambah pengetahuan, dapat mengasah keterampilan sehingga bisa membuat sebuah prestasi. Sebaliknya, jika seseorang tidak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, maka dia akan terjerumus ke dalam dampak negatif, misalnya menurunnya prestasi atau juga dampak-dampak negatif lainnya. Maraknya COVID di zaman sekarang menuntut kita untuk melakukan semua aktivitas dengan jarak jauh, yang artinya mengandalkan atau memanfaatkan teknologi. Tidak terkecuali dengan proses pembelajaran. Pembelajaran sekarang dialihkan, yang sebelumnya pembelajaran tatap muka dialihkan dengan pembelajaran daring, di mana keduanya merupakan hal yang sangat berbeda. Pembelajaran tatap muka, siswa dan guru datang ke sekolah, belajar di kelas, saling berinteraksi antara guru maupun siswa.
dan juga semua aktivitas sekolah dilakukan di sekolah. Sebaliknya, pada pembelajaran daring, teknologi sangat diperlukan karena yang namanya pembelajaran daring itu berarti pembelajaran jarak jauh. Nah, bagaimana melakukan pembelajaran jarak jauh tersebut? Yaitu dengan memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada seperti media yang saya sudah jelaskan tadi, seperti HP, laptop, komputer, dan lain sebagainya. Di mana pembelajaran sekarang biasanya menggunakan WhatsApp group, menggunakan e-learning, classroom, meet, bahkan Zoom. Pada wacana tadi disebutkan bahwa pembelajaran daring cenderung tidak disukai oleh peserta didik. Menurut saya, iya, dan memang seperti itu adanya. Siswa yang terbiasa berada di dunia luar dengan tanda kutip jarang di rumah, mereka akan tertekan dengan adanya pemberlakuan pembelajaran daring, di mana mayoritas anak-anak biasanya akan bersemangat jika bertemu dengan teman-temannya, apalagi bersemangat dalam bersekolah. Sehingga dengan pemberlakuan pembelajaran jarak jauh ini membuat siswa bosan, bahkan ada yang tidak suka. Kembali ke pertanyaan tadi, apa yang diperlukan seorang guru untuk menghadapi kemajuan teknologi dalam pendidikan? Menurut saya, hal utama yang diperlukan itu adalah pemahaman tentang teknologinya, pemahaman tentang pendidikan, dan juga pemahaman tentang bagaimana situasi yang terjadi sekarang. Contohnya saja, kondisi sekarang, masa pandemi, proses pembelajaran dialihkan dari yang sebelumnya tatap muka dialihkan menjadi pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini tantangan guru semakin berat atau semakin besar. Guru harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Guru juga harus bisa membuat pembelajaran daring menjadi pembelajaran jarak jauh yang menyenangkan walaupun ada beberapa kendala. Pembelajaran yang menyenangkan bisa dilakukan dengan cara membuat video pembelajaran yang interaktif, video pembelajaran yang menarik. Dengan begitu, diharapkan siswa tidak bosan dengan keadaan pembelajaran sekarang atau pembelajaran daring. Selain itu, dibutuhkan juga sikap kreatif, sikap inovatif dari seorang guru dalam proses pembelajaran sehingga dapat menghasilkan peserta didik menjadi generasi emas di tahun 2045 yang mampu bersaing di kancah global sesuai tuntutan kurikulum 2013. Sekian video dari saya tentang pendapat atau argumen saya mengenai wacana tadi. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.